Korsel U23 sudah pasti akan was-was, berhitung dengan cermat di saat mereka tahu mereka berada dalam satu grup, di grup J, kualifikasi Piala Asia U23, apalagi kita sebagai tuan rumah. Mereka tahu bagaimana timnas Indonesia U23 ini sangat kuat kalau kita datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo dengan lengkap. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Korsel. Karena di grup ini, Korsel dan Indonesia digadang-gadang pasti lolos. Salah satu juara grup kan pasti lolos. Tapi ada runner-up terbaik. 4 runner-up terbaik akan juga lolos. Jadi Indonesia akan berusaha untuk bisa mencetak kemenangan sebesarnya dalam 2 pertandingan sebelum jumpa Korsel. Di pertandingan terakhir, itu tanggal 9 September. Nah, 2 pertandingan awal ini Indonesia akan jumpa dengan Laos, Makau. Nah, kalau kita bisa bikin banyak gol lawan Korsel nantinya, itu sudah bagus. Korsel tentunya juga akan punya niat yang sama, mencetak banyak gol juga ke gawang Makau, karena Korsel itu pertama kali main di jam 15.30 melawan Makau U23. Baru Indonesia jam 19.30 di tempat yang sama, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Kita jumpa dengan Laos. Nah, di sini kalau kita bersama Korsel menang besar kan sudah pasti dengan gol yang banyak memungkinkan kita untuk bisa lolos. Kalau tidak sebagai juara grup, runner up. Karena pertandingan terakhir seandainya bermain imbang saja, itu akan dihitung-hitung dengan siapa mencetak gol yang banyak, ya. Tapi tentunya Korsel ingin menang. Mereka datang ke Sidoarjo, mereka ingin bagaimana untuk bisa mengalahkan Indonesia. Sebaliknya begitu juga dengan tim asuhan Gerard van den Berg, tidak mau kalah untuk menghadapi Korsel. Dan ini pertandingan yang terakhir yang menentukan di grup ketika kita ketemu dengan mereka pada jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, karena akan diawali di pertama antara Laos dan Makau, baru kita. Ini sudah bagaikan final hidup mati bagi Indonesia dan juga tentu bagi Korsel. Korsel terus memantau perkembangan Indonesia. Ya, mereka tidak berhitung, tidak melihat dengan hasil di Piala AFF kemarin ketika kita kalah lawan Vietnam, karena mereka tahu itu bukan tim Indonesia U23 sesungguhnya. Mungkin saja hanya beberapa pemain yang akan diambil, direkrut untuk dibawa Van den Berg berhadapan dengan mereka nantinya di kualifikasi di Sidoarjo. Mereka justru memantau, tahu bahwa Indonesia akan datang dengan Marcelino Ferdinand, yang ada di Oxford United, akan datang dengan Ivar Jenner yang sekarang ada di tim utama di FC Utrecht. Ada Justin Hubner, di Fortuna Sittard saat ini. Itu nama-nama yang berbahaya. Rafael Struijk memang dari Brisbane Roar sekarang sudah ada di Liga Super Indonesia bersama dengan Dewa United. Ini juga dipantau oleh mereka, dan mereka mengikuti perkembangan bagaimana upaya Indonesia untuk menaturalisasi pemain abroad seperti Mauro Silstra yang sekarang sedang berproses. Itu dari Volendam FC, ada di kasta tertinggi di Eredivisie. Mauro Silstra ada di nomor 9 di lini serang, diikuti oleh media-media Korsel dan juga pelatih Korea Selatan. Apalagi kalau dengan Miliano Jonathan datang, akan semakin menakutkan buat mereka, karena mereka tahu Miliano Jonathan adalah seorang attacking midfielder yang bagus, bisa bermain juga di flank, di sayap bagus, ya, pemain yang satu klub dengan Ivar Jenner. Jadi ini sebuah kekuatan yang luar biasa kalau berkumpul. Apalagi kita masih punya pemain seperti Tim Heybens dan juga dengan Dion Marks yang ada di jantung pertahanan. Jadi mereka tahu ini, ya, komposisi pemain Indonesia, karena mereka juga pernah mengalami pada 2 tahun lalu ketika berhadapan dengan tim U23 kita. Mereka kalah di perempat final, gagal menuju ke Olimpiade, bahkan untuk ke semifinal mereka dibuyarkan oleh Indonesia lewat adu penalti. Bahkan sempat tertinggal lebih dulu mereka dengan 2 gol ketika Rafael Struijk bisa membuat gol dengan brace-nya.
Tapi kemudian mereka mengejar, tapi kalah di adu penalti. Nah, kita waktu itu kan ada Ivar Jenner, ada Justin Hutton, Nathan Cho, Rafael Struijk, itu bagus-bagus. Ada Marcelino, Pratama Arhan masih bermain, ada Rizky Ridho, Witan Sulaiman, itu masih ada. Ya, yang pada saat itu ada termasuk dengan Arkan Fikri juga ikut bermain dibawa oleh STY, sehingga mereka tuh tahu persis kekuatan Indonesia kalau datang dengan nama-nama yang saya sebut tadi. Makanya yang saya bilang kan, mereka tidak menggubris hasil di Piala AFF, di Asian Cup kemarin, ketika kita kalah lagi Vietnam, karena akan jauh berbeda kondisinya ketika ada Marcelino, ada Ivar, ada Justin Hubner, ya, kemudian ada Tim Hypens, ada Dion Marks, semakin kuat, ada Mauro Silstra, ya, ada Rafael, ada Miliano, kalau semua ini berkumpul, memang kita menjadi tim yang solid. Oke, dengan saya Bung Ropan untuk berbicara.